اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Taklim Qiraatus Saba' yang alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini dalam suasana di bulan Rajab, bulan yang agung, kita menimba barokah memanfaatkan sedikit waktu dari bulan Rajab ini untuk kita bertabaruk, mengambil barokah dengan kajian Qiraatus Saba', wabil khusus dalam hal ini yaitu qiraat Imam Nafi', yaitu riwayat Imam Warash yang nama aslinya yaitu Al-Imam Isa bin Muna atau Isa bin Mina, Qolun ya, Imam Qolun, dan Imam Nafi' yaitu riwayat Imam Warash ya, riwayat Imam Warash, di mana keduanya Imam Qolun dan Imam Warash berguru kepada Imam Nafi' Al-Madani. Jadinya bacaan dari penduduk Madinah pada tempo dulu. Nah, sebagai gambaran yang biasanya kita ngaji di tempat kita ya, di pondok kecil di Mataram, namun kita mencari suasana ya rileks tapi insya Allah penuh dengan ilmu. Sebelum kita praktik di dalam kita mengaji, kemarin kita sudah sampai dalam surat An-Nahl ya, surat yang ke-16. Namun perlu barangkali kita sampaikan, mungkin ada yang bertanya, apa sih kronologis adanya perbedaan bacaan ini, sehingga supaya jangan nanti kaget di tengah-tengah masyarakat dan kita bisa menjawab pertanyaan masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, dianggap nanti orang baca Quran itu salah karena tidak pernah didengar, karena kita tidak pernah mempelajarinya juga. Sementara yang kita pelajari itu hanya satu riwayat saja atau dari satu imam saja. Maka oleh karena itu saya ingin mengisahkan sedikit tentang seorang sahabat Rasulullah bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua. Beliau dulu pernah berimam, menjadi makmum ya, dengan sahabat Rasulullah namanya Hisham bin Hakim. Ini tercantum ceritanya, ini kisahnya ini di dalam Sahih Bukhari. Itu berarti sahih hadisnya. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi makmum mendengar bacaannya Hisham bin Hakim, di hadis itu diceritakan yang menjadi ayat sholatnya itu pakai surat Al-Furqan. Begitu mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Hisham bin Hakim, kok lain kedengarannya
tidak seperti apa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Wah, ini tidak beres ini kalau bahasa kita. Mungkin ini salah. Nah, di dalam hadis itu disebutkan faqittu usawiruhu fi sholati fa antaziruhu hatta sallama thumma labibtuhu biridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi surata allati sami'tuka taqra'. Hampir saja aku akan tarik selendangnya, kalau kita sorbannya lah, pada saat sedang sholat, tapi aku tunggu dia hatta salama, sehingga selesai salam. Begitu selesai salam, langsung Sayyidina Umar labibtuhu biridai, saya seret dia dengan menggunakan selendangnya. Ya, namanya Sayyidina Umar kan Al-Faruq, tidak bisa mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat yang menurut beliau itu benar, langsung saja disikat. Nah, akhirnya ditanya Hisham bin Hakim, man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra', siapa yang ngajar kamu baca surat seperti ini yang aku dengar dari kamu ini, katanya. Dengan santainya Hisham bin Hakim menjawab, aqra'aniha Rasulullah. Ini Rasulullah yang ajarkan aku, katanya. Saya bukan buat-buat. Kadzabta, kamu itu bohong, katanya Sayyidina Umar. Bersumpah Hisham bin Hakim, wallahi inna Rasulullah aqra'ani hadhihi surah. Demi Allah, ini saya dibacakan langsung sama Rasulullah. Akhirnya keduanya berangkat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak Hisham bin Hakim ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memperjelas persoalannya. Begitu sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi wahai Umar? Ini ya Rasulullah, dia baca bacaan tadi sholat, tapi tidak sesuai dengan apa yang engkau ajarkan kepada saya. Lepas tangannya Umar, katanya, baru dilepas. Iqra ya Hisham. Nah, baca coba Hisham. Terus dia baca lagi surat yang tadi didengarnya itu. Nah, itu dah, katanya Umar, itu yang dibaca tadi itu. Begitulah caranya membaca. Hakadza unzilat. Hakadza unzila. Demikianlah Quran itu diturunkan. Coba kamu Umar baca. Baca lagi dengan berbeda dengan bacaan Hisham bin Hakim. Hakadza unzila. Demikianlah Quran itu diturunkan. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Nah, itu akhir ujung daripada hadis itu. Sesungguhnya Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah sesuatu yang mudah dari itu. Nah, jadinya kebetulan kita yang mudah di sini Imam Hafiz, maka hafazlah yang dibaca. Berarti yang di masyarakat itu Hafiz. Hafiz bacaan kita nih, riwayat Imam Hafiz, qiraatnya bacaannya Imam Asim. Nah, sementara di Madinah dulu itu banyak yang membaca menggunakan qiraat Imam Nafi'. Ya. Nah, riwayatnya ada 2. Ada yang menggunakan Imam Qalun, ada yang menggunakan Imam Warash namanya. Nah, dari sisi mana ini? Jadinya yang disebut dengan sab'atu ahrufin itu, 7 huruf itu bukan 7 imam. Ya, bukan 7 imam, qiraat 7 katanya kalau orang-orang dulu itu, ya. Tetapi banyak pendapat, ya. Ada banyak pendapat. Nah, yang paling sahih pendapatnya ini yang ingin kita jelaskan. Jadinya yang paling sahih itu pertama, 7 huruf itu meliputi apa? 1, dalam kalimat Quran itu, dalam satu kalimat ada mufrad, tasniyah, jamak. Jadi ada satu imam membacanya dengan isim mufrad, kalimat tunggal. Ada menggunakan tasniyah, ada menggunakan jamak. Contohnya yang menggunakan mufrad misalnya kan li'amanatihim, itu mufrad.
Ada yang mengatakan atau membacanya li amanatihim. Nah, itu pakai jamak. Nah, itu contohnya itu ya. Kemudian yang kedua, perbedaan dari sisi i'rab. Fi'il, fa'il, maf'ul, ya. Apakah ini mau dijadikan fi'il atau mau dijadikan maf'ul? Ada yang membaca fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin. Ya. Jadinya Adamu itu jadi fa'il namanya. Kalimatin jadi maf'ul. Ada yang membacanya fatalaqa adama mir rabbih kalimatun. Itu perbedaannya. Nah, itu yang kedua. Jadi perbedaan dari sisi i'rabnya. Ada yang menjadikan dia fa'il, ada yang menjadikan dia maf'ul. Ini contoh. Yang ketiga, perbedaan dari sisi tasrif, perubahan struktur kalimat. Ya. Contoh. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang mengatakan rabbana ba'id pakai fi'il amr. Ya. Nah, rabbana itu jadi maf'ulnya. Ya. Ada yang menggunakan atau membacanya pakai fi'il madi. Faqalu rabbuna ba'ada baina asfarina. Nah, jadi ba'ada. Surat As-Saba. Ya, dalam surat As-Saba. Ya, ayat 19. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, perbedaan dari sisi letak, ya, letak huruf. Afalam yasu, apalah, ada yang baca afalam yasu. Ya, itu ditukar. Ya yasu dengan yasu. Ya, itu dalam struktur tasrif juga sebenarnya, ya. Dalam struktur kalimat saja perbedaannya. Tetapi kalimat anunya sama saja sih, artinya tidak jauh. Ini ada yang dimajukan, ada yang ditaruh di belakang. Ya, yai asu, ada yang ya yasu. Ya, itu yang keempat. Contoh yang lain misalnya dalam surat Taubah, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Imam lain mengatakan, membacanya fayuqtaluna wa yaqtulun. Jadi ditukar. Nah, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, ada pergantian huruf. Perbedaan bacaan disebabkan pergantian huruf. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshiruha. Fa kaifa nunshizuha, ada yang membaca kaifanan syuruha. Ya. Jadi perbedaan huruf. Shizu ada syuru. Ya. Ada yang ihdinas sirata, ada ihdinas sirata pakai, ada yang pakai shad, ada yang pakai sin. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, ya, ada penambahan atau pengurangan lafaz. Ya. A'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya. Ada yang baca a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ada yang menaruhkan min, ada yang membuang min. Ya, artinya sama saja. Ini harus kita kaya dengan ilmu. Yo, ya. Kaya dengan qiraat. Makanya syukur kalau ada yang punya dasar-dasar atau basic kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, sorof, cepat ya untuk mempelajari qiraat ini. Contoh juga misalnya Imam Nafi'
membaca sari'u ila maghfiratin min rabbikum tanpa waw. Nah, sementara imam yang lain seperti Ibnu Katsir misalnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada wawunya kan? Ada yang enggak Pakai waw. ada yang enggak pakai waw. Kemudian yang ketujuh, ya. Ini disebabkan perubahan karena faktor dialek. Ya, masing-masing suku kan beda-beda dialeknya. Ya, ada juga dari sisi bacaan, ada yang izhar, ada yang bacanya idgham, ada yang membaca qad ja'akum. Ada yang membaca qad ja'akum pakai idgham. Ya. Fihi huda, ada yang membaca fi huda dengan diidgham. Nah, wa idza qila lahum, ada yang membaca wa idza qila lahum. Nah, itu. Ada yang membaca fathah namanya ya kan? Fatalaqo, ada yang fatalaqe. Ada yang majro, ada yang majre. Nah, itu namanya karena perbedaan dialek. Ada yang baca a tahqiq jelas, ada yang baca tashil anzartahum, ada yang anzartahum. Nah, inilah yang disebut dengan sab'atu ahrufin, dan semua yang 7 huruf itu ada pada semua imam-imam qiraat itu. Nah, ya, yang sudah masyhur itu yang disebut dengan qiraatus saba'. Ya, siapa itu? Imam Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, ya, Ibnu Katsir, Kisai. Nah, itu ya. Nah, ini sekilas tentang masalah qiraatus saba'. Ya, ini sebagai apa istilahnya itu ya, tambahan wawasan sedikit bagi kita, sehingga jangan ada yang bertanya-tanya, Jangan ada menyalahkan orang sebelum tahu ilmunya. Kadang-kadang kamu lihat Al-Quran nih kurang huruf nih. Nah, tapi kita juga yang sudah belajar jangan sok gitu, sok sudah merasa sudah belajar ya, akhirnya di jamaah umum yang tidak terbiasa mendengar itu yang kita pakai. Oh, gitu. Akhirnya ribut orang kan. Pakailah apa yang ada di sekitar masyarakat berlaku di situ. Tapi kalau kita sama-sama sudah sepaham, tidak apa-apa, sekali waktu pakailah qiraat Nafi untuk kita ya, ayat-ayat pendek kan. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, begitulah kira-kira. Kullu. Tapi masyarakat tertawa dia. Iya. Wah, ini ada orang Bima ini. Ya, dikatakan bid'ah nanti kan. Nah, baik, sekarang kita coba baca aja langsung dah ya. Satu ayat dah ya. Satu ayat. Bacaan kolon dulu ya, bacaan kolon, kemudian nanti baru bacaan warsnya ya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya, jadinya tempatnya di situ adalah ata amrullah. Jadinya di Madjaiz Munfasil itu Imam Qolun ya membacanya wajah pertama atau cara pertama itu dengan qosor, 2 harokat. Lanjut sekarang wajah keduanya. Wajah kedua nih. Ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh.
سبحانه وتعالى عما يشركون. Ya, itu wajah kedua. Mad jaiznya dengan menggunakan tawassut, yaitu 4 harokat. Sudah. Sekarang berpindah ke bacaan Imam Warash. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Jadinya ata wa ta'ala itu sama-sama dibaca fathah, ya, terbuka, ya. Baru sekarang dibaca taklil. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Baik. Boleh lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bacaan kolon dulu. Oh, yes. Ya, ingatkan pada mad wajib muttasil itu dibaca tawassut. 4 harokat. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Bagus. Sekarang wajah yang kedua dari bacaan Imam Qalun, yaitu tawassut pada mad jaiz munfasil. Mulai dari ala may yasha. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ya, itu ingat ya. Jadinya pada mad wajib muttasilnya ala man yasha'u itu tawassut 4 harokat. Min ibadihi an anziru itu mad jaiz munfasilnya dibaca 2 wajah atau 2 cara. Ya, qasar dan tawassut. Tadi sudah dibaca. Sekarang bacaan daripada Imam Warash. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ya, jadinya mad wajib muttasil itu 6 harokat, ya, atau dibaca mad atau tul, ya, dalam istilah lain isba' juga. Nah, jadinya 3 istilah itu, ya. Kemudian pada mad jaiz munfasilnya juga dibaca tul atau mad. An anziru tipis roknya karena didahului baris bawah atau harokat kasroh, ya. Jadi ya, ananziru. Nah, itu nakal, ya, dipindah. Setiap ada huruf sukun bertemu dengan hamzah maka dipindah barisnya nakal. Gitu. Yang yunazilu tetap Ustaz? Oke. Yunazilul. Nah, di situ ada cek di kiratnya, dibaca anunya apa namanya, di kitabnya. Coba, nah ini kita pakai mushaf ini, ya. Nah ini mushaf. Nah ini bisa juga itu. Nah, jadinya ini juga ada kitab qiraat. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan, oke? Ya, jadinya kalau di dalam kitabnya di situ kalau bacaan Yunazzilul malaikah
ya. Itu macam-macam bacaannya. Ada yang baca yunzilu, ada yang baca tanazzalu, ada yang baca yunazzilu, ya. Nah, itu disitulah perbedaan-perbedaan yang kita sampaikan tadi itu, ya. Salah satu daripada sab'atu ahrufin. Ya, silakan Taufik Burrahman. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Ya, dalam ayat yang dibaca tadi itu Imam Qalun itu sama bacaannya dengan Imam Hafs. Dilanjut sekarang bacaan Imam Warsh. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Sekali lagi. تعالى عما يشركون. Ya, di situ antara perbedaannya wal ardo dibaca nakal, dipindah garisnya ya. Jadi wal ardo. Ta'ala dua bacaan, fathah dan taklil. Ta'ala, ta'ale. Oke? Ya. Jadinya kalau kita baca lagi selanjutnya ya sampai rukuknya ya, ain ya. Nah, kita silahkan disimak ayat yang keempat surat An-Nahl-nya ya. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu Qalun. Sekarang Warash. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Itu bacaan pertama Qalun ya. Yang kedua ingat di mim jamak lakum itu ada silahnya nanti ya. Silah mim jamak itu istilahnya di Qalun. Sekarang bacaan yang kedua daripada Imam Qalun. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Ya, selesai sudah. Sekarang bacaan Imam Warash. Nakal diingat, huruf sukun bertemu dengan hamzah. Ya. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Nah, jadinya takulun itu namanya bada ibdal ya. Ibdal hamzah bil alif ya. Jadi ganti hamzahnya dengan alif. Kita lanjut. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Yang pertama itu bacaan Qalun sama dengan bacaan Warash. Ya kan? Di mim jamaknya sama-sama sukun ketika tidak bertemu dengan hamzah. Nah, lakumu walakumu itu dibaca silah mim jamak di dalam bacaan Imam Qalun. Kita lanjut. Wa tahmilu athqalakum ila badadin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Pertama,
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. Silah mim jamak serta qasar. Sekarang silah mim jamak serta tawassut. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Ya. Jadinya di kalimat la ra'ufun, dalam istilah ilmu qiraat di situ disebut dengan farshul huruf. Apa namanya? Farshul huruf. Kalimat tertentu yang menjadi perbedaan bacaan imam qiraat. Ada yang membaca la ra'ufun itu seperti Imam Nafi, sama dengan Ibnu Katsir, ya. Sama dengan Imam Hafs, ya, itu yang membaca la ra'ufun dengan panjang u-nya. Ada yang membuang wawunya, la ra'ufun, ya, tanpa pakai waw mati. Nah, itu bacaan Imam Abu Amr, Imam Kisai. Nah, itulah namanya farsul huruf. Nah, di situ ada perbedaan-perbedaan imam. Oke. Baik, itu tadi bacaan Imam Qalun. Sekarang kita lanjutkan kepada Imam Warash. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Jelas bedanya kan? Ya. Ra'uf itu ada 3 wajah, 3 cara. Ya, u-nya itu karena waw mati, ya, sebelumnya ada hamzah didahului harakat dhammah, berarti 3 wajah, 3 cara. Pertama qasar, kedua tawassut, kan 3 mad. Iya. Baik. Kita lanjut kembali kepada Qalun. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nah, itu ittifaq namanya, sepakat. Tidak ada perbedaan di situ. Ya, sama bacaannya. Dan terakhir ayat terakhir, ayat 9. Ya. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair. Tawassut, ya. Qalun. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kemudian kita ulang lagi di walau syaa-nya. Walau syaa lahadakum ajma'in. Walau syaa lahadakum ajma'in. Ya, tawassut. Wajib mutasilnya tawassut. Lahadakum ajma'innya pada wajah ketiga. Cara yang ketiga itu dibaca silah mim jamak serta tawassut. Nah, itulah bacaan Imam Qalun. Nah, terakhir kita tutup dengan bacaan Imam Warash, ya. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair. 6 harokat. Walau syaa lahadakum
أجمعين ولو شاء لهديكم أجمعين. Ya, jadinya perbedaannya itu di mad wajib muttasil. Mad wajib muttasilnya itu Warsh itu dibaca full atau mad, atau di istilah lain isba, panjangkan 6 harokat. Lahada dibaca 2 wajah, fathah hada dan taklil hade. Ya, demikian kita mengambil barokah ya, mudah-mudahan. Seolah-olah ada waw Ya, itu namanya silah mim jama. Ya. Ada waw jama ya. Ya, Padahal ini tidak ada waw, berarti tidak bertentangan dengan ilmu enggak. tajwid ya. Enggak. Enggak ya. Ya. Jadinya Seolah dari itu tidak dikatakan menambah huruf waw. enggak. Karena memang itu asal katanya tumu kan, isba, itu isba namanya itu ya. Ya. Tapi itu namanya khusus di mim jama. Ya, namanya mim jama itu bisa antum, bisa kum, bisa hum. Ya, kalau kum itu namanya jama ya, yang berbentuk mukhotob. Ya, jamak mukhotob ya. Tapi kalau hum itu dalam bentuk goib. Ya, Mereka. ya, dhamir goib. Baik, mungkin ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita dalam rangka kita mengambil barokah dari imam yang kita baca tadi. Semoga kelak kita bisa dipertemukan bersama di sorga dengan imam-imam qiraat, dan barokahnya sampai kepada anak cucu kita. Dan insya Allah selanjutnya setelah ini akan ada pengajian langsung seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan
suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan.